jok perahu atau jok road race atau papas jok Sonic. Katanya sih jok ini kalau misalnya dipapas akan menambahkan kenyamanan dan menambah look yang elegan. Oke, langsung aja kita buat. Oke, ini gua lagi ada di Kang Jok. Tepatnya yaitu ada di DKT Pinang. Jadi ini bukan DKT Thailand ya, melainkan DKT Pinang yang ada berlokasi di Tangerang. Jadi pertama-tama dilem dulu busa originalnya, karena namanya mempapas ya masih menggunakan yang namanya jok originalnya guys ya. Tidak mengganti jok yang lain atau menggunakan latex. Karena di sini gua budget pelajar ya, dimana budgetnya itu pas-pasan. Dan kenapa gue lebih memilih di DKT Pinang? Karena ini cukup terkenal si Kang Joknya menyesuaikan keinginan kita sesuai request apa yang kita inginkan. Karena tidak sedikit Kang Jok yang mau kita acak-acak saat kita menginginkan jok yang sesuai dengan selera kita. Dan bisa dilihat ini awal pengerjaannya saat gergajinya pun tidak asal-asalan, melainkan dia memotongnya secara presisi dari sisi ke sisinya. Dan ya, ini sudah terbelah dan bisa dilihat looknya sudah terlihat. Posisinya nanti bakalan seperti ini. Ini tuh biasa dibilang oleh anak-anak zaman sekarang itu adalah jok perahu, yang dimana jok perahu itu biasa dibilang sama anak balap itu adalah jok road race. Nah, kenapa ini gue papas jok originalnya? Karena si Sonic ini konon katanya kalau ingin nyaman joknya ya harus dipapas. Beda dengan halnya dengan motor-motor lain, yang dimana apabila misalnya dipapas yang didapat hanya kekerenannya saja, tidak dengan kenyamanannya. Jadi ya ini langsung aja gue coba. Dan ini tuh dirapi-rapihin lagi bagian sisi-sisi yang masih belum rapi. Dan ya seperti yang tadi gue jelaskan, bahwa ini pengerjaannya sangat profesional, sangat rapi, dan tidak asal-asalan. Semua diukur berdasarkan feeling yang tepat dan akurat ya guys ya. Nah, jadi busa yang tadi potongan atas yang ada punuk kayak onta itu digunakan kembali untuk di bagian depan supaya posisi depan agak lebih tinggi dibandingkan dengan originalnya. Kenapa masih menggunakan busa atau spons yang lama? Ya karena yang tadi gue udah bilang bahwa ini bertujuan untuk yang namanya budget pelajar. Jadi kita menggunakan bahan yang masih bisa dipakai, yang bisa difungsikan di jok ini supaya budgetnya tidak terlalu mahal. Kenapa bila kita menggunakan busa baru atau busa latex itu biasanya menambah budget untuk membeli busanya lagi. Beda halnya dengan kita menggunakan busa kita yang udah ada di motor, itu hanya terkena biaya bikin atau jasa si abangnya aja. Itu berlaku di DKT ya. Setelah tadi udah kita lem ya kan, menggunakan lem Ibon, habis itu kita tunggu kering beberapa menit. Habis itu kita rapihkan lagi di bagian sisi-sisinya supaya lebih presisi dan nyaman. Mungkin kalian akan jenuh apabila kalian terus menonton bagaimana cara proses pembuatan si jok ini. Jadi mungkin gue bakalan percepat videonya. Dan ini adalah tacapan terakhir atau pekerjaan terakhir, yang dimana tadi posisi duduknya udah gue coba, nggak gue rekam ya posisi duduknya, tingginya itu ketinggian, jadi gue minta dipapas lagi di bagian depannya supaya tidak terlalu tinggi, karena posisinya itu gue pengennya agak sedikit bantet biar si posisi ridingnya tuh lebih enak ya guys ya. Dan ini adalah final dari si joknya. Jadi kondisinya seperti ini ya. Jadi posisinya udah diserut kanan kirinya, sudah kotak menyerupai yang diinginkan ya. Karena kalau misalnya jok road race itu biasanya kotak-kotak kayak jok robot seperti ya yang kayak sering kita lihat ya di beberapa kang jok yang sering kalian lewati di rumah bahkan atau mungkin di sosial media kalian yang sering kalian lihat. Dan ini lanjut ke proses pengulitan. Nah, yang gue maksud proses pengulitan adalah bukan proses mengambil kulit, melainkan kita bikin kulit yang sesuai dengan si jok yang tadi udah kita buat.
Jadi sebelumnya tadi udah di marking, habis itu dipotong, dan habis itu dijahit. Dan gue menggunakan jahit merah supaya look sangarnya itu dapet. Dan ini gue menggunakan kain kulit yang bukan MBTech, melainkan ini adalah duplikat dari MBTech, yaitu SBTech. Jadi ini dijahit, terus dirapihin lagi jahitannya karena gue minta untuk menjadi jahitan 2 barisan supaya looknya itu ya terlihat klasik dan sporty. Dan di sini juga kalau di DKT ini si benangnya tuh bisa request mau warna apa. Tapi karena gue pengennya warna merah, jadinya ya dikasih warna merah. Karena ada juga warna biru, ungu, pink, kuning, dan berbagai macam jenis benang yang kalian inginkan sudah ada di DKT ini. Dan request by logo yang ditaruh di jok kalian tuh juga bisa kalian minta ataupun tidak. Itu adalah opsional ya. Dan lanjut kita ke tahap staplesan di bagian joknya. Dan ya ini adalah biasa ya, kita staples saja kayak pada umumnya gitu. Jadi ini adalah kesimpulan dari pemasangan jok racing atau jok perahu atau jok road race atau jok papas di Sonic ya. Kesimpulannya buat di DKT ini tuh sangat oke banget. Bisa kalian datangi aja. Bagi yang lokasi di Jabodetabek, datang aja, nanti link GPS-nya gue taruh di deskripsi. Overall sih pengerjaannya rapih banget, harganya juga murah banget karena untuk jasanya aja terkena biaya 30.000 di luar dari part-part yang kalian gunakan. Jadi kalian bisa beli atau bisa bawa barang-barangnya juga sendiri. Si abangnya juga bisa menyediakan jasanya aja. Dan hasilnya mungkin atau reviewnya di part selanjutnya ya guys ya. Jadi ya gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di next episode. Guru Dwika Hidayat pamit. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan ini adalah hasil akhirnya. Thank you.